Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babe Reaction. Gimana nih kabarnya nih? Cangcingnya Babe semuanya. Mudah-mudahan sampai berikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dari kami dengan hati untuk Lesti. Nah, cangcingnya Babe semuanya. Nah, Babe mau ajak nih ya. Buka-bukaan Rizky Bilar ya, cerita semua tentang keluarganya, tentang kehidupannya. Oh, keren lah ini. Emang harus dibuka begini biar kita semua tahu, sebenarnya apa yang diomongin, apa yang wah nyir apa ocehan sono sini semuanya ternyata nggak ada 5%-nya dari apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka berdua lah yang ngalaminnya, mereka berdua lah yang tahu semuanya. Yuk, mendingan kita langsung aja pok ame-ame di belalang kupu-kupu. Yuk rame-rame kita nonton video terbaru. Lanjut. Udah inget nih ya kan, Sekarang gara-gara udah. ada kerikil-kerikil yang bikin lo inget Bukan ya. kerikil sih, batu besar. batu besar. Buset, apa tadi tuh? Iya. Yang dipanggil hanya Lesti, yang diminta foto hanya Lesti, yang ditegur hanya Lesti, yang dilihat hanya Lesti. Iya, menurut iya. menurut gua bang, Iya. gitu. Ada cerita ke Lesti. Hmm. Kok sekarang kenapa ya? Apa karena ibu-ibu ini menelan mentah-mentah sebuah berita terus akhirnya menjustifikasi kakak seperti itu ya? Sedih juga ya rasanya ya gitu. Nah, tadi baru cuplikannya. Gimana? Seru kan? Wah, Bilar lover, Lesti lover, Leslar lover ya. Seru kan? Nah, ini ada di podcastnya The Sunkar ya. Kita lanjut ya. Lanjut kagak nih? Lanjut. Wah, ada iklan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita warahmatullahi kedatangan wabarakatuh. tamu yang spesial banget nih. Kayak martabak ya. Martabak spesial. Kadang-kadang kalau inget dia ini ya, kita tuh jadi keinget olahraga yang kayak gini. Oh, panah. Bukan. Oh. Rizky Bilar. Oh iya, benar. Bola semen apa bola lapan? Bola berapa, Ji? Gue ngelihat dia, emang suka main biliar kan? Kok lo bilang Rizky Biliar gitu? Emang. Enggak, karena namanya mirip-mirip. Oh iya. Mirip-mirip. Emang kalau berbicara bapak ini gue nggak nyambung memang. Tapi kalau dalam minuman jeruk bukan Rizky Bilar namanya. Tapi Apa tuh? Rizky Bulir. Gak lucu ya? Kurang lucu. Tapi kalau datang tuh jangan gitu-gitu dong. Beler Rizky. dong gitu. Beler dong. Rizky Bilar. Masya Allah. Gimana Makasih kabarnya? ya, makasih Ji udah datang nih, Iya, alhamdulillah. Puasa Ini kedua nih, hari kedua. kedua. Hari kedua. Dia pertama katanya janji mau nanti kalau ngobrol-ngobrol ke abang dulu lah katanya. Iya, ternyata Gitu. Ternyata kau langgar janjimu. Tiba-tiba udah di mana aja nggak apa-apa. Seru ini obrolannya seru ya, karena ya mereka bertiga sering ketemu gitu, sering main bola bareng kan ya. lanjut Iya. Kalau kita soalnya kita Kan viewer kita dikit-dikit. iya, jadi dia kan Nah, Iyalah, yang inilah viewersnya kalau banyak dulu lah. waktu dikasih kan Tahu wah, diri. ada. Tapi luar biasa loh mereka ini. Kenapa Saya tuh? nonton mereka ini dari kecil. Dari kecil. Ternyata wajahnya nggak berubah loh. Awet muda. Ada tipsnya nggak sih? Nggak baru. Kasih tipsnya, Ci. Apa tips kita biar tetap Awet tua. Ki, apa kabar Ki? Kabar baik bang. Alhamdulillah. Gimana? Bang Teo gimana sehat ya? Rido gimana, sehat? Oh itu Rizky Beda Rido. dong. Astagfirullahaladzim. Iya. Beda Iya. dong. Ini Rizky Bilar, Ji. Iya. Gak boleh gitu. Tapi Rido sering main Ya, bareng. semenjak Aneh senang sih dengan punya bapak pelawak ya gitu ya. Bapak Jayu. Rizky Febian itu mah anaknya Sule. Wah, kocak ini. Lebih tepatnya ya. Iya, Jayus Bapaknya kayaknya. pelawak. Apa? Sule om. Sule. Sule. Siapa? Rizky Febian. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi by the way kita ini memang main bareng sama Rizky, Rido Iya. gitu kan. Terus
Habib, Iya. terus siapa? Salim, Taki. Rizky Ridho pemain timnas tuh, Rizky Ridho. Rizky Ridho. Pemain timnas. Makanya tadi ada jeda tuh, Rizky, Ridho, gitu. Ada jeda. Ada koma. Ikhlas, rela. Masya Allah. Bilar nih kalau main bola dia jago Getol ya, banget, getol ya. jago banget. Dia kalau misalnya cedera, tapi tetap diusahakan main bola. Cedera padahal lo. Dari apa nih? Cedera nih misalnya hamstring. Ya, hamstring. Nah, kadang-kadang hamstring. Lo tau hamstring kan? Enggak. Ini loh. Pemanasan. Stretching. Aduh. Kan lucu kan jadinya. Jawab dong, apa jawab? Lo nggak sama. Garing jadinya garing. Si Irwansa nih nggak pernah main bola. Jadi nggak paham nih. Sama bapak-bapak, ya jawab dong. Hamstring. Gua kan String. Ini kita lagi nggak live hamstring. Oke, ya. Streaming. Astagfirullah. Oke. Bang Tewi, Ji, tambah begini tambah gua aus gue. Iya. tadi Bang Tewi kan bilang kan walaupun cedera tetap dipaksakan main kan. Nah, Aneh balikin pertanyaannya. Kenapa cedera? Dia cedera itu Bang Tewi. tapi enggak lah. Enggak, Masa gua sih kagak lah. Aneh selama ini belum pernah dicederin sama Bang Tewi. Alhamdulillah enggak ya. Walaupun diniatin terus sama Bang Tewi. Parah, enggak. Jadi awal main Genawa itu ya. Enggak ada. Itu. Enggak, Ji. Kalau Aneh tempel mulu nafsu banget sama gua kangen sama dia. Jadi kalau dia peluk ya gua peluk gitu. Enggak lah, tapi kalau bisa main bola kita tuh karena hobi, suka, terus kalau main bola tuh memang kebiasaan semangat main bolanya. Jadi kalau misal bawa bola ya body dikit Sebenarnya gitu ya. abang tuh kebawa sama idola abang, Siapa tuh? Martin Skriniar. Skriniar tapi enggak ya oke lah ya. Oke lah ya. Oke. Mau pindah katanya ya Ke? ke PSG. Jangan ini kasihan nggak ngerti bola ini soalnya. Oh iya, rooming. Bilar dia udah lama nggak muncul. Ya memang qadarullah ya. Nanti gue juga mau nanya lah soal yang bagaimana Bilar menghadapi ketika ada ujian yang menimpa Bilar gitu ya. Tapi nanti Ya, ini karena ujian yang menimpanya, waduh, ini rame banget ya. Babe tahu banget dah. Bukan tahu maksudnya bukan tahu ceritanya, bukan tahu kejadian sebenarnya, enggak. Tahu banget ramenya, tahu banget isunya, tahu banget guncang-gancingnya. Ya, tahu bener lah itu. Udah orang-orang ngomong-ngomong dari mana aja tuh udah wah. Rame banget. Tapi ya salut lah ya sama Bilar, sama Lesti ya, ini bisa dijalaninnya, bisa dihadapinya, dan sekarang bisa menghasilkan sesuatu yang wah gitu dari buah kesabarannya. Lanjut tadi bocah ganggu. Tapi nanti kita akan bahas itu ya gitu ya. Nggak bahas detail. Belum dibahas udah tegang. Tapi maksudnya gini, Bilar ketika cinta pada nggak lucu udah lah. Aduh. Syakir, lo kenapa nggak cerita sama gua sih pengalaman lo begini? Kalau Syakir beda lagi. Kita udah alhamdulillah, masya Allah. Kita mau tutup. Tapi bang, dia udah ngomong. Si Iro udah gini-gini colek-colek aja. Bentar ini orang lagi ngomong. Karena durasinya udah 1 jam lebih kan. Kan nggak mungkin 1 jam kita tayangin kan. Jadi pasti kita potong. Waduh, nambah lagi. Bukan nyoleknya gini-gini. Terus akhirnya yang ditayangin ada dipotong atau dibagi? Enggak ada boleh. Kita kan menghargai setiap bintang tamu. Full. Tetap full. Satu konten apa 2 part? Satu konten. Kita jarang yang part 1, part 2. Itu berapa lama dia kemarin? Apa? Berapa lama? Syakir. 1 jam setengah kali ya? Rizky Bilar harus mengalahkan rekor itu. Oh ya jangan dong, jangan. Aduh ya Allah. Nonton film Marvel. Aduh, Bilar. Langsung aja deh ya, Rizky Bilar 8 jam sekali. Live 8 jam. Ini kita ngomong sebelum ke situ ya. Iya. Maksudnya ketika yang ujian Kesini dulu. itu. Kesini dulu ya. Kesini dulu. Ya. Ini Kesini ya. ngeliat gak? Dikit, Mana? dikit. Itu kan? Dikit. Ini memang seninya kayak gini. Iya, Bang. Aku pulang deh, aku pulang. Bilar, Iya, Bang. serius.
Udah bubar. Candil solo karir sih. Benar. Kita tahu waktu itu Bilar kan pernah kena ujian lah ya, ada satu ujian. Nah, ketika di ujian tersebut, Bilar sama Lesti menanggapinya seperti apa? Karena alhamdulillah setelah kita beberapa bulan nggak ketemu ya Bilar ya, karena kan kami sering main bola nih bareng ya. Terus waktu itu Bilar berhenti dulu tuh, bolanya sempat berhenti. Dan sampai di titik akhirnya Bilar main bola lagi. Tapi alhamdulillahnya Bilar sama Lesti seperti menjalani ini ya, oke, kami pernah melewati satu rintangan yang cukup besar, tapi setelah itu ya bismillah kami jalan lagi. Ini ya namanya hidup gitu loh. Bilar gimana tuh hadapin ujian itu Lar? Ya pasti karena kami sebagai pasangan harus saling menguatkan ya. Tidak mungkin kita sendiri-sendiri gitu. Karena kan memang persoalannya berdua. Ini masalah rumah tangga yang memang kita hadapi berdua. Ya. Dan sebenarnya ini bisa dibilang ya ini ujian yang bagaimana kita bisa mengambil sebuah tadabbur di dalamnya, sebuah hikmah penting lah, pelajaran penting lah di dalamnya, bagaimana kita bisa menguatkan hubungan kita lagi untuk lebih erat, bagaimana kita untuk bisa lebih menjaga atau membatasi diri untuk lebih jaga-jagalah kepada pihak lain, karena kita nggak tahu kan kadang-kadang perihal masalah yang kita hadapin, kita lalu curhat kesini ke situ sampai yang akhirnya menjadi bumerang buat kita. Iya. Jangan sampai salah ya. Jangan Maksudnya, sampai salah. kalau mau beresin masalah justru jangan melebar kan. Jangan sampai melebar sebenarnya. Gitu. Ya, Tapi benar. dari Ngeberesin masalah tuh jangan sampai ada permasalahan baru lagi. Ini mah keren banget ya. Salut lah Babe sama Rizky Bila dan Neng Lesti ya. Babe manggilnya Neng Lesti deh. Ya, ini mah keren banget. Ini mah salut banget ini. Keren. yang kasus Bilar ini memang ujian Bilar ya maksudnya sama Lesti. Ya Bilar kan lebih banyak diam sebenarnya, artinya nggak mau. Kita berdua sebenarnya lebih banyak diem. Ya, lebih banyak yang lebih banyak bersuara itu orang lain justru. Iya sih Orang lain memang. iya kan? sih, iya. Ya orang lain. Orang lain siapa maksudnya. Netizen. dari pihak luar. Nah, iya banyak netizen, public figure Iya. yang seolah-olah tahu persoalan yang terjadi, seolah-olah merasa Tahu masalah internal kalian gitu ya. merasa paling mengerti gitu apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan apa yang mereka sebut, apa yang mereka keluarkan statement ya nggak nyampe 5% ya yang terjadi Oke. sebenarnya. Jauh. Ya, nah itu. Jadi apa yang dialamin sama Bilar, apa yang dialamin sama Lesti itu enggak ya apa ya? Dia diam aja gitu, nggak terlalu banyak ini, tapi orang-orang di luar ya, dari netizen, dari public figure pun itu banyak omongan yang bikin ngelebar, dan bahkan si tadi Bilar bilang nggak sampai 5%-nya sebenarnya yang mereka ketahuin, nggak sampai 5%-nya yang mereka berita-beritain, nggak sampai 5%-nya yang mereka gembor-gemborin gitu. Nah ini kan nggak sampai 5% gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan. Semoga sakinah, mawadah dan warahmah terus. Banget berarti ya. Iya, karena kami yang tahu persoalan sebenarnya apa yang terjadi. Iya. Cuma untuk sementara ya karena ini menyangkut pihak lain, jadi kita memang sepakat untuk sementara ya kita tidak ingin membahasnya dulu lebih detail lah keluar bang. Tapi lo sama Lesti nggak ada sekarang maksudnya normal aja atau ada perbedaan? Bahkan pasca kejadian juga kita Makin sayang. berapa hari setelah kejadian kita masih normal-normal aja bang. Kita normal-normal ya, pertengkaran rumah tangga pada umumnya. Cuma memang ya Ada bumbunya. bumbu, ada yang mau bumbuin lah, ada yang mau bumbuin, ada yang menggoreng-goreng sehingga menjadi sesuatu yang besar gitu. Tapi dari hal ini memang yang gue tangkap lah ya, memang satu poin yang gue tangkap adalah bagaimana ketika ada ujian ataupun masalah, memang kita lebih baik curhatnya sama Allah sih. Setuju. Ya, karena Allah pasti jaga kita dan Allah sayang sama kita gitu loh. Setuju. Kalau kita mau cerita sama siapapun, belum tentu loh cerita itu hasilnya sesuai dengan apa yang kita ceritain. satu orang itu, Benar, maksud benar. kita cerita nih sama orang itu, belum tentu loh orang itu tuh kayak misalnya Ngasih insight yang bagus. kasih
Insight bagus, kita belum tahu loh orang itu nanti Niatnya apa? niatnya kayak Tujuannya gimana. apa? Iya kan? Apakah dia punya niat buruk? Mm-mm. Lalu akhirnya mungkin ada indikasi Ya saya mau takutnya. kompori atau Iya. apa bagaimana? Nanti abis dengar cerita, misalnya cerita dari Bilar. Menyampaikan ke orang lain. Ya, oke lah pada saat kita cerita ke orang itu saat ini dekat sama kita. Tapi pada saat ada perselisihan, pada saat ada perselisihan ya udah, apa yang udah pernah kita ceritain semuanya, apa yang udah pernah kita buka semuanya, sama dia itu nanti dibongkar semua, diceritain ke orang-orang semua. Nah itu berhati-hatilah, ya benar ya. Wow, luar biasa ini obrolannya nih. luar biasa. Mungkin ke orang lainnya berbeda misalnya. Atau ngasih inputan yang tidak baik ke yang menceritakan. Betul. Ataupun nanti cerita mungkin ke Lestinya berbeda, nanti Iya. kasih masukannya salah. Iya. Ke Bilar juga nanti Iya, Lesti masukin cerita sama dia cerita ke Bilar juga dengan insight yang berbeda. Takutnya na'udzubillah. Makanya sebaik-baiknya kita curhat memang paling ya udah pasti terbaik itu kita curhat sama Allah. Makanya memang ada waktu-waktu kan yang kita sama Allah tuh yang kita baik. Kayak misalnya guru-guru kita kasih tahu ya. Di waktu tahajud, di qiyamul lail ya, sepertiga malam kita curhat sama Allah segala macam. Ini juga waktu itu Irwan mungkin pernah juga dulu ya, dan Irwan juga ya bahasanya tuh curhat sama Allahnya. Ya gue yakin juga sepertiga malam juga lo gunain kan Ji ya waktu itu ya, ketika ada masalah gitu, ada ujian. Insya Allah. Ya kita kalau sepertiga malam tuh karena kan hening banget kan ya. Iya sih. Hening terus kita bisa ngobrol sama Allah tuh kayak deket banget, terus kayak ya Masya Allah kita sebelum dikasih jawaban dan penyelesaian masalahnya kita dikasih tenang dulu kan biasanya sama Allah tuh kan. Dikasih tenang dulu, tenang terus baru dikasih jalan keluarnya. Ya kalau gue sih waktu itu gitu ya. Kalau bilang seberapa sering bahasanya tuh curhat sama Allahnya seberapa sering? Sejujurnya ya dari apa yang kita hadapin kemarin, dari persoalan yang kita lewatkan kemarin, ya sebenarnya jujur kalau aku mengambil sisi positifnya banyak sekali bang. Salah satunya adalah yang ini membuat aku ngerasa wah ternyata gue lagi dapat teguran. Mungkin gue lupa bersyukur. Saat itu aneh berpikir gitu, lupa bersyukur. Ya emang jalan keluar yang terbaik ya untuk menenangkan diri, untuk mengambil kita keputusan, untuk kita pasrah. Ya udah gitu, setiap ada permasalahan anggaplah ini teguran, kita introspeksi diri lagi. Apa ini sebenarnya? Apa ini yang kurang sebenarnya? Nah itu luar biasa. Lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan. yang begitu banyaknya di mana saat itu. Masya Allah. Iya. Banyak kemudahan yang ada Betul. dapet. Aneh pengen ini, pengen itu dapat. Secara materi semua Masya ada Allah ya. banget ya. Semua ada tuh. Ibarat orang pitching approach ke bos-bos atau kemana gitu. Ini kita yang diminta. Iya. Bilar, lu punya apa sih nih biar gua kasih? Wow. Lu punya apa? Mereka yang menawarkan justru. Saking mudahnya Saking tuh. mudahnya saat itu. Masya Allah. Ya tapi terus ya jujur karena aneh terlalu fokus sama dunianya, akhiratnya terabaikan. Ya, Gitu. Itu satu dan juga waktu itu mungkin teguran juga aneh banyak janji-janji waktu itu pengen bikin masjid, pengen bikin yayasan atau yayasan yang berbasis pendidikan tadi pengennya, tapi belum ada yang dijalankan. Nah, syukurnya pasca kejadian kemarin, aneh pelan-pelan fokusin janji-janji aneh yang sempat terlupakan gitu. Dan salah satunya ada juga kayak aneh kan dulu rutin 2,5% bang. Luar biasa. Ini satu introspeksi yang bagus banget ya. Mengatasi permasalahannya tidak dengan permasalahan lagi yang baru, tapi introspeksi diri dulu. Ada apa sebenarnya, apa yang kurang sebenarnya. Oh, keren ini buat contoh kita semua nih ya. Udah, jangan nyir lah. Kita udah tenang semuanya. Udah, yang nggak tenang udah tenangin diri. Jadi sebulan aneh tuh selalu ngitungin 2,5% setiap pendapatan.
Ya. pendapatan pasif sebulan, yang pendapatan tetapnya Ani selalu jatahin. Oke. Setelah tidak Keluarin. setelah selesai dari sinetron, Hmm. Ani udah mulai lupa tuh, udah mulai nggak pernah lagi. Apa yang menyebabkan lupa? 15%. Lar. Kalau dulu Ani selalu ngebaginya ke yang terdekat dulu. Iya, itu memang yang Ke kru, dianjurkan lah ya. ke kru. Oke. Karena kan Oh, yang kru ya. gampang Oke. ya. stripping yang Iya. gampangnya kan ini orang terdekat nih yang selama ini bareng sama Ani setiap hari gitu. Jadi ke kru Ani bagiin setiap bulan. Oke. Gitu bagi-bagi. Mm-mm. Setelah dipotong per bulan dapatnya berapa kan. Nah, Mm-mm. setelah enggak sinetron Bingung ya? Ani bingung dan lupa gitu. Dan lupa. Ya, tapi masya Allahnya sekarang udah inget nih ya kan, Sekarang gara-gara udah. ada kerikil-kerikil yang bikin lo inget Bukan ya. kerikil sih, batu besar. batu besar. sih. Wow. Buset, apa tadi tuh? Iya. Bukan kerikil lagi. Itu iya sih, itu Juga- heboh banget sih ya itu ya. juga ya mungkin gue tuh selama ini selalu berpikir bahwa tugas laki-laki hanya bertanggung jawab untuk Mencari nafkah, istri, iya. menghidupi istri. Mm-mm. Fokus dan goals guanya itu bang. Oh, itu aja awalnya itu. Iya awalnya gue sampai akhirnya gue melupakan sisi penting lainnya yaitu kasih sayang sepenuhnya untuk istri. Jadi ya itu Masya Allah. salah satu hal yang gue lupakan. Gitu. Tapi itu sama hampir mirip kayak gue dulu ya. Gue gitu? Yang penting cari nafkah, Udah cukup. yang penting semua cukup, Semua cukup. keluarga, udah selesai. Semua kebutuhan terpenuhi. udah, Betul. selesai. Tapi ternyata memang salah satu hak yang dibutuhkan. Ternyata bukan itu aja. Bukan itu aja. Ya, ingat semuanya nih. Bukan itu aja. Lanjut. oleh istri, dan yang harus didapatkan istri adalah kasih sayang seorang suami. sayang. Bahkan sampai tingkat romantis suami kepada istri itu juga harus ada. Ya. Nah, itu gua dulu kasusnya dulu Dia kata Shirin belajar romantis katanya. belajar, Oh, iya. belajar Dulu Beneran belajar romantis Kalian ya? kaku ya? ya Kayak kanebo kering. Begitu ya? Bagus dong bisa buat ngelap mobil. banget. Mobil depan mau dilap kan tuh yang putih. Masa sama abang begini dong ngelapnya. Kanebo kering buat ngelap mobil mah. Baret mobil. Basahin dulu. Ada salah. Salah dong. Jadi ya kayak gitu lah, memang benar-benar kaku segala macam, sampai dengar satu kajian dari Ustadz sampaikan itu istrimu itu butuh juga yang namanya kasih sayang, butuh Perhatian. diromantisin. Betul. Coba lihat Nabi Muhammad SAW langsung dibandingin sama Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, kamu sesibuk apa sih? Pasti lebih sibuk Nabi, Iya, gitu loh. panglima perang, ngurus umat. Kamu lebih capek gimana sih? Lebih capek Nabi. Dakwah ya. Kamu stres kayak gimana sih ngerjain apapun gitu? Lebih stres Nabi, maksudnya lebih ini Nabi deh pokoknya, intinya kayak gitu. Tapi Nabi ketika pulang ke rumah ditanggalkan semua tuh pakaian-pakaian kebesarannya. Artinya maksudnya kayak beliau seorang pemimpin, beliau seorang pendakwah, beliau seorang jenderal perang dan lain-lain. Ketemu sama istri ya, bercanda layaknya suami istri, main romantis sama istri gitu. Nah itu jujur gue waktu itu nangis lah. Gue nangis, gue minta maaf sama Shiren. Iya. Terus kasiran gimana responnya saat itu? Kaget pertama, tiba-tiba gue soalnya Langsung deket-deketan Sirini loh. Sirini. Pas banget. Lagi serius-seriusnya tuh sirene pakai lewat lagi. Wow, ini mah daging banget ini podcastnya ini. Wow, keren. Barusan Shirin kebetulan banget ya. pas banget ya, Masya Allah. Jodohku, oke lah. Astagfirullah. Ini mau lanjut gak ceritanya? Ya, Mau terus ya? respon kakak gimana? Ya abis itu ya Shiren kaget karena waktu gue pertama kali masuk gue udah nangis kan. Ah. Kamu kenapa? Nggak, aku minta maaf ya, gini-gini segala macam. Kenapa sih? Enggak, tapi lu kayak gimana minta maaf ya sambil nangisnya gimana? Coba. Enggak, Jangan ya. sini Coba, dong. coba Lihat anggap dong. kasiran. Gliserin. Glisterin. Mau pakai glisterin. Jangan dong. Iya. Penghayatan dulu ya. Nggak, masa pakai glisterin? Bikinin. Jangan merem. Bentar lagi di atas. Cepet. Keruyuk. Cepet, dikit lagi. Gitu.
Aduh apa sih? Ini cerita sedikit tentang sinetron. Ketika mau nangis antara penghayatan, Atau pakai glycerin. glycerin atau gini. Cuma itu bisa kelihatan sih kalau matanya merah. Ya gitu. Ya, intinya kayak gitu. Maksudnya dari itu akhirnya gue paham bahwa seorang suami itu bukan hanya memberikan nafkah, Betul, setuju. lahir dan batin, tapi ada hal-hal yang memang kita harus lakukan di dalam rumah tangga. Nah itu banyak hal lain yang sisi lain yang gua nggak ketahuin karena kan kita memang masih Ya, belajar belajar. umur jagung lah bang, gitu. Dan terus juga waktu itu kan gue memang lagi fokusnya terlalu berambisi lah saat itu. Wah, ini semua keren ini. Ini podcastnya keren banget. Ini benar-benar berisi banget. Ini daging banget. Wah, ini benar-benar suatu apa ya? Gambaran atau suatu ilmu lah, pelajaran nih buat kita semuanya. Wah, keren banget, keren banget. Ah, gimana? Cangcing nyawa be semuanya ya. Sampai sini dulu nih. Ini di part satunya. Jadi nanti ada part 2, ada part selanjutnya ini. Ini obrolannya seru banget, obrolannya ini benar-benar suatu manfaat banget buat kita dari nilai pembelajaran di dunianya dan pembelajaran di akhiratnya pun. Wow. Ini luar biasa banget ya. Jangan lupa ya. Tungguin yang keduanya ya. Mungkin ada part 2, ada part 3-nya juga ya. Sengaja ini sama babe pendek-pendekin, babe potong-potongin supaya benar-benar nontonnya, benar-benar nyimaknya tuh benar-benar sampai full ya. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ntar salah persepsi lagi, rameh lagi. Oke, sampai sini aja ya dulu ya. Udah babe, pesan babe, kerja keras, kerja cerdas, jauhi narkoba. Oke, akhir kalam babe ucapkan wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam ngopi.